Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk mereview sedikit materi sebelumnya, di mana sampai dengan kuliah yang terakhir minggu lalu, kita sudah eh, apa namanya, sudah memahami bahwa dalam data mining ada proses yang dimulai dengan pengumpulan data. Data yang sudah diperoleh wajib kita pahami. Namun, sebelum sampai ke pemahaman tentang data tersebut atau data understanding, sebelum sampai kita bisa data understanding, kita terlebih dahulu harus paham bisnis proses dalam menghasilkan data tersebut. Ya, saya ulangi, ketika kita mengumpulkan data, ya, kita harus memahami data. Namun, sebelum kita sampai ke pemahaman tentang data, kita baru bisa paham data tersebut jika kita paham bisnis proses bagaimana data itu sampai ada. Ya, jadi ada tahapan yang kita sebut sebagai business understanding. Baru kita bisa mengerti tentang data atau bisa melakukan namanya data understanding. Kalau kita sudah paham datanya harusnya bagaimana, karena kita paham data understanding-nya, maka kita bisa memeriksa data yang kita punya itu sudah cukup, sudah benar, apakah semua sudah sesuai, dan sebagainya. Jika kita sudah mengatakan bahwa data itu sudah siap, barulah kita mengimplementasikan algoritma pada data tersebut. Jadi sebenarnya dalam data mining, setelah terkumpulnya data, baru kita memilih metode atau algoritma apa yang akan diterapkan. Mana pada akhirnya akan menghasilkan pengetahuan yang kita kehendaki dari data tersebut. Ya, jadi ada data dieksekusi oleh algoritma menghasilkan luaran berupa pengetahuan. Ya, itulah 3 tahap dalam data mining. Ya, dimulai dari pengumpulan data, terus diimplementasikan metode atau algoritmanya, dalam hal ini adalah algoritma data mining, yang pada akhirnya akan menghasilkan pengetahuan. Dan yang terakhir, untuk menjaminkan pengetahuan yang kita peroleh itu baik dan benar, maka pengetahuan yang diperoleh perlu kita evaluasi untuk mengetahui kualitasnya. Ya. Mengapa itu harus dilakukan? Tidak lain karena hasil yang kita peroleh dari data mining akan digunakan sebagai dasar, sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, itulah tugas data mining, itu adalah membantu kita untuk mengambil keputusan dalam konteks bisnis intelligence. Ya, itu. Nah, berkaitan dengan tugas, ya, tugas. Ini saya sedikit memberikan contoh, ya, bagaimana ya tidak mesti seperti yang saya jelaskan di sini, tapi ini contoh
Ya, salah satu contoh alternatif bagaimana kalian bisa mengerjakan tugas itu membuat paper. Yang antara lain, contoh misalnya melakukan komparasi algoritma data mining misalnya. Ini satu contoh mudah ya, bagaimana kita menerapkan penelitian dalam bidang data mining. Sebagaimana kita tahu bahwa ada 5 peran utama data mining, ya, 5 peran utama data mining, itu estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Ya, di mana masing-masing punya algoritmanya. Oke, jadi dalam hal ini kita lihat misalnya untuk melakukan estimasi misalnya, ada regresi linier, ada IST, jaringan saraf tiruan atau neural network, atau bisa support vector machine, ya masih banyak hal yang lain. Begitu juga untuk klasifikasi, ada naive Bayes, ada KNN, ya, ada C4.5, ada ID3, ada LDA, ya, linear discriminant analysis, ada logistic regressions, ya, di mana setiap algoritma tentunya punya karakteristik, mempunyai sifat-sifat, ya, yang tentunya spesifik masing-masing. Jadi setiap algoritma akan punya kelebihan dan kekurangannya. Ya, tentunya kelebihan dan kekurangan itu akan menjadi relevan dengan kondisi dari data yang akan diuji. Ya, contoh misalnya klasifikasi naive Bayes. Ya, kita tahu algoritma naive Bayes, ya, dasar kerjanya adalah probabilitas. Jadi kalau data kita kebanyakan mengandung data dari jenis yang sifatnya mengukur frekuensi atau seberapa sering dia muncul, maka kemungkinan besar dia akan cocok ketika diimplementasikan dengan algoritma naive Bayes. Akan berbeda kalau kita menggunakan klasifikasi, katakanlah decision tree, ya, C4.5 atau ID3, ya, yang mana decision tree itu menggunakan perhitungan gain ratio misalnya, ya, perhitungan gain ratio. Dimana cara kerja perhitungan gain ratio tidak sama dengan perhitungan probabilitasnya naive Bayes. Ya. Jadi kalau naive Bayes itu karena dia bersifat probabilitas, dia memperkirakan seberapa sering kemungkinan munculnya, gitu ya. Sehingga dia akan mengklasifikasikan berdasarkan probabilitas. Sementara gain ratio tidak demikian. Nah, kamu harus paham gain ratio itu cocoknya untuk data yang jenis bagaimana. Itu yang saya katakan tadi bahwa kita harus melakukan namanya data understanding. Nah, data understanding itu akan dipahami jika kita memiliki business understanding. Itu dari mana atau bagaimana bisnis proses sehingga data itu terjadi. Nah, misalnya kamu bisa saja membuat penelitian, misalnya membandingkan mana yang lebih tepat, mana yang lebih akurat, klasifikasi dengan algoritma naive Bayes dibandingkan klasifikasi dengan decision tree C4.5 pada kasus apa misalnya. Serah misalnya, apapun silahkan. Gitu ya.
Oke, itu contoh misalnya ya. Atau clustering. Kita tahu bahwa clustering pada prinsipnya bekerja menghitung jarak data ya. Karena cluster itu dia akan menjadi satu cluster yang sama jika jaraknya dekat karena dianggap datanya mirip, dan dia akan dipisahkan pada cluster yang berbeda ya, pada cluster yang lain jaraknya jauh karena dianggap dia datanya tidak mirip. Nah, tinggal persoalannya menghitung jarak itu berdasarkan jarak apa? Jarak rata-rata namanya K-means. Kalau ngitungnya jaraknya pakai jarak median, namanya medoids, ya, medoid misalnya. Sehingga dalam kasus yang kamu mau uji misalnya, mana yang lebih bagus? Algoritma K-means atau algoritma K-medoid misalnya. Atau barangkali fuzzy, karena ada kondisi data yang ternyata nggak jelas atau samar-samar. Mungkin fuzzy lebih cocok. Ini salah satu cara mudah ya. Saya ini hanya clue saja. Ketika kita berhadapan dengan penelitian data mining, yang paling mudah kamu kerjakan, ya, apalagi untuk level anak S1, ya, kalau nyari ide-ide untuk skripsi, ya mungkin paling gampang adalah perbandingan algoritma. Ya, ini oke. Nah, dari contoh-contoh yang diberikan lewat latihan yang saya suruh download datanya dari punya Pak Romi, ya, banyak contoh-contoh yang bisa kamu lakukan ya untuk melakukan latihan ya, misalnya dengan data pemilu, ya, data pemilu itu di dalam daftar data ada data pemilu kpu.xls ya, itu untuk memprediksi caleg terpilih apa tidak. Nah, coba kamu bandingkan misalnya 3 algoritma ya, algoritma decision tree dibandingkan dengan naive Bayes, dibandingkan dengan KNN. Mana yang lebih akurat? Ya, mana yang lebih akurat? Kita tahu bahwa klasifikasi adalah algoritma atau metode supervised learning ya, supervised learning. Jadi kalau supervised maka dia butuh ada yang training, ada yang testing. Nah, tolong perhatikan. Nah, bagaimana cara membagi data training menjadi data testing? Ada yang membagi secara manual, dipisah, training sendiri, testing sendiri, atau dengan split automatic yang ada pada menu modul split dalam RapidMiner, ya, atau kita menggunakan cross validation. Validation biasanya orang pakai 10 fold cross validation. Nah, contoh misalnya dalam perbandingan ini antara decision tree, naive Bayes dengan KNN, misalnya di sini kita lihat untuk akurasinya C4.5 itu ternyata 92,45%. Naive Bayes 77,46%, KNN 88,72%. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata secara akurasi decision tree C4.5 jauh lebih baik ketimbang naive Bayes maupun KNN. Ya. Begitu juga kalau kita lihat pada AUC-nya, ya, AUC-nya, area under curve, perhitungan akurasi berdasarkan luas wilayah di bawah kurva, area under curve. Yaitu C4 masih unggul dengan 0,851. Ya. Tapi kalau
kita lihat ternyata KNN yang akurasinya 88,72%, sementara naik bias 77,46%, tapi kalau dihitung dengan AUC, ternyata naik bias lebih tinggi daripada KNN. Kenapa begitu? Kalau C4.5, akurasi sama AUC-nya memang sudah tertinggi. Tapi kalau yang antara naik bias sama KNN kok terbalik gitu ya. Ini ada satu hal yang menarik untuk jadi penelitian. Oke. Nah, bagaimana cara membuat modulnya ya seperti ini contohnya ya. Jadi ada data pemilu ya. Dengan modul cross validation. Jadi modul cross validation adalah modul jenis proses ya. Jadi kalau dia ini diklik, di dalamnya akan ada proses lagi ya. Dalamnya ada proses lagi. Ini diparalelkan ya, multiply ini adalah modul untuk memparalelkan ya, dibandingkan terhadap naik bias dan N, di mana hasilnya seperti yang kita lihat. Nah, ini bisa dibuat latihan ya. Kemudian kalau tadi dibuat perbandingan secara manual karena tampilkan tabelnya, tapi bisa saja kita lengkapi modul dalam RapidMiner dengan menambahkan uji beda atau t-test. Kan masih ingat pelajaran statistik ya, membandingkan hasil ya, itu dengan t-test. Ini jadi tes nanti akan muncul mana yang terbaik. Ini bisa dicoba semua ya. Jadi intinya ada data ya. Data ini dibagi menggunakan teknik tenfold cross validations ya, di mana dia akan diuji di dalam modul cross validation-nya itu ya, akan lagi terbagi menjadi mana yang untuk training, mana yang untuk testing ya. Nah, di situ diterapkan algoritma decision tree, yang kedua diterapkan naik bias, yang ketiga diterapkan KNN. Dan hasil akhirnya ya, itu adalah dibandingkan dengan t-test. Ya, hasil akhirnya. T-test itu adalah uji statistik, ya, uji statistik untuk membandingkan hasil. Nah, itu mana yang terbaik. Ya. Oke, ini akan muncul tabel t-testnya. Ya. Bagaimana cara baca tabel t-test? Ya, buka lagi pelajaran statistik di semester 4 dulu ya. Kalau dilihat dari hasil ini, maka urutan terbaiknya adalah C4.5, yang kedua adalah naik bias, yang ketiga adalah KNN. Oke. Tentunya kalian sudah belajar, dan saya hanya mengingatkan saja, ketika belajar statistik di semester 4 dulu, kamu sudah mengenal ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Ya. Jadi dengan statistik deskriptif, kita memaparkan kondisi data, ya, misalnya nilai rata-ratanya berapa, standar deviasinya bagaimana, variannya, data maksimum, data minimum, dan sebagainya. Kemudian untuk statistika inferensialnya, bagaimana kita melakukan uji hipotesis, ya, memperkira ketika kita ada estimasi atau prediksi,
itu kita bisa lakukan dengan menggunakan konsep hipotesis. Jadi sifatnya adalah membuktikan hipotesa kita, estimasi kita benar apa salah. Ya, itu bisa kita lakukan. Untuk uji-uji statistiknya, ya ini silakan dibuka lagi pelajaran statistik semester 4, ya. Ada namanya t-test, ada z-test, ya, ada ANOVA, ada chi-square, ada Mann-Whitney, ya, Wilcoxon, macam-macam itu dengan segala macam persyaratannya, persyaratan jenis datanya juga, ya. Ketika kita bicara tentang korelasi, ya, nanti ada Friedman test, Kendall, ya, Kruskal-Willis, ANOVA, dan sebagainya, ya. Itu semua dipakai ketika kita melakukan uji-uji yang sifatnya uji perbandingan statistik. Kenapa kita menggunakan uji statistik? Karena namanya penelitian, observasi data, tidak ada yang sekali pasti benar. Maka kita pasti menguji, mengukur, melakukan pengamatan itu berulang-ulang. Nggak cuma sekali langsung pasti. Ya, jadi nggak sekali eksekusi, enter misalnya, kita enter, algoritmanya jalan, keluar akurasi 90%, dah 90%, enggak. Ya, itu bisa dilakukan pengujian berulang-ulang karena ya tidak semuanya itu fix, ya, ada unsur probabilitas. Oke, pelajaran tentang parametrik non parametrik saya pikir ya perlu diingat-ingat lagi, ini sudah semua dipelajari ketika semester 4 belajar statistik dulu. Oke, ini saya ingatkan aja ya, skip ini silakan dipelajari lagi, ulang lagi pelajaran mata kuliah statistik di semester 4. Ya, jika melakukan uji hipotesa, ya, hipotesa 0, ada hipotesa 1, atau alternatif HA, ya. Olah apa diterima hipotesisnya, gitu. Ya. Contoh lain adalah juga sudah ada dalam data latihan yang diberikan oleh Pak Romi, ya, tentang data kelulusan mahasiswa. Ini juga bisa jadi ide untuk jadi tugas kalian. Kita minta izin ke jurusan atau ke fakultas, ya, untuk menggunakan data Fasilkom Unsri, mahasiswa yang lulus, alumni yang sudah lulus, untuk dilakukan pengujian untuk memprediksi bagaimana kelulusan mahasiswa Fasilkom misalnya. Karena data kita sudah cukup banyak, ya, dari angkatan pertama, kalau S1 dari angkatan 2005, ya, kalau D3 dari angkatan 2000. Jadi kita alumni sudah banyak, jadi bisa dilihat polanya seperti apa. Jadi bisa kamu lihat yang lulus cum laude itu kira-kira seperti apa polanya. Ya. Yang DO itu yang bagaimana. Yang lulusnya lambat, gitu ya, lama. Itu juga bisa diperoleh pengetahuannya. Ya. Dilihat pohon keputusannya seperti apa. Nah, jadi coba lihat mana yang lebih bagus, misalnya. Ya. Diklasifikasi pakai C4.5, naik bias, ya, HNN, atau regresi logistik. Ya, kalau regresi logistik itu khusus untuk klasifikasi binominal. Ya. Lulus, tidak lulus. Cum laude, tidak cum laude. Itu untuk binominal, itu bisa regresi logistik. Oke, ini bisa diikuti contohnya. Ya. Jadi kalau dengan data yang ada, itu kan datanya mungkin dari luar gitu. Tapi untuk latihan bolehlah. Tapi saya pikir kalau untuk yang tugas, kamu bisa
gunakan data alumni Unsri misalnya. Ya. Dalam kasus data alumni Unsri, misalnya, coba lihat algoritma mana yang paling bagus. Mana yang paling bagus. Kemudian gunakan t-test untuk membandingkan mana yang terbaik. Ya. Jadi kalau t-test dia akan muncul langsung ya mana yang terbaik dalam bentuk tabel. Nah, kita bacanya ya. Oke. Berikutnya di latihan yang diberikan oleh Pak Romi juga ada data tentang CPU ya. Data tentang CPU prosesor. Jadi untuk mengestimasi kemampuan dari sebuah prosesor ya. Algoritma mana yang bagus. Apakah regresi linier, neural network, atau support vektor mesin misalnya. Ya. Nah, kita tahu error itu makin kecil makin bagus. Ya. Nah, di sini kita lihat yang terbaik adalah linier dalam contoh ini ya, dalam contoh kasus ini karena RMSE-nya 57,707 ya, paling kecil. Errornya paling. Jadi kalau estimasi atau prediksi ukuran evaluasi itu adalah error. Sementara kalau akurasi ya itu dipakai untuk klasifikasi. Ya. Oke, ada juga contoh latihan. Ini dari buku ya, dari buku. Contoh kasusnya dari buku ini, buku notes ya. Sudah saya berikan juga bukunya ya. Di dalam contoh studi kasus yang ada dalam buku, ada sebuah kasus di mana ini karena ceritanya di Amerika, jadi ada perusahaan penjual minyak pemanas ya, karena seperti sekarang sedang musim dingin di Amerika. Jadi mereka itu kalau pakai pemanas listrik mahal. Jadi mereka pakai pemanas yang menggunakan minyak. Ini ada perusahaan yang jualan minyaknya, gitu, minyak untuk pemanas. Gitu. Nah, dia mau melakukan prediksi, ya, mau memprediksi berapa penjualan yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam musim dingin tahun ini misalnya. Tinggal pertanyaannya adalah dalam memprediksi sebaiknya pakai algoritma yang mana? Algoritma mana yang lebih rendah errornya? Kira begitu. Ya. Jadi dia coba bandingkan antara regresi linier, neural network, ya dengan support vektor. Kira begitu. Ya. Oke. Tadi dengan data pemilu juga bisa dilakukan macam-macam hal juga ya, bisa ditambahin dengan yang lain-lain ya. Tadi misalnya kita sudah lakukan dengan decision tree ya, G4.5, bias KNN, bisa ditambah dengan random forest, logistic regression ya, atau linear discriminant analysis LDA, silakan ya. Oke. Prediksi harga saham juga ada contohnya ya. Saham ada training, ada harga saham testing ya. Kita tahu prediksi adalah supervised learning ya. Bisa kamu coba semuanya itu ya.
Clustering, ya. Clustering contoh yang paling gampang adalah menggunakan bunga iris, tapi nggak selalu harus iris. Yang lain juga bisa dilakukan cluster. Ya. Di mana ukuran clustering itu menggunakan cluster distance performance, ya. Davis-Budin Index. Tinggal kamu ikutin aja ini, seperti ini, ya. Tarik dari kiri atas, kalau di RapidMiner tarik ke tengah data bunga irisnya. Kemudian dari kiri bawah, dari tempat modul, cari tentang clustering. Nah, clusteringnya Pak Kamin misalnya, ambil Kamin, tarik, sambungkan. Ya. Kemudian cari performance, ya, performance yang performance. Nah, performance-nya yang jenis cluster distance performance. Perhatikan gambarnya ini kan dia silang, ya. Dia silang. Contoh-contoh seperti itu, kamu bisa dapat nilai K terbaiknya berapa. Jadi kalau untuk clustering itu, pertanyaan pertama yang harus dijawab dalam sebuah penelitian untuk clustering, pertanyaannya adalah berapa cluster yang paling ideal. Jadi berapa K yang terbaik. Nah, itu pertamanya. Kalau kita belum dapat K yang terbaik, yang lain belum bisa kita jawab. Jadi kalau kita punya data, maka idealnya data kita itu dibagi dalam berapa klaster. Nah, bagaimana menentukannya? Yaitu dengan cara mencari berapa nilai DBI yang terendah. Berapa nilai DBI terendah yang dihasilkan dari setiap nilai K tersebut. Dalam contoh di sini, kita lihat misalnya bahwa nilai K sama dengan 3 sebesar 0,666 itu adalah terendah dibanding nilai K yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah klaster terbaik dari data yang dimiliki dalam kasus ini adalah K-nya adalah 3. Nah, jadi kalau sudah K sama dengan 3 didapat, lalu nanti kita lihat seperti apa karakteristik dari kondisi data ketika data tersebut dijadikan 3 klaster. Klaster satunya bagaimana, klaster 2-nya bagaimana, klaster 3-nya bagaimana. Jadi ingat ya, kalau kita ngomong clustering, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah berapakah yang paling ideal atau paling optimal. Kalau sudah dapat, baru kita memikirkan seperti apa karakteristik dari setiap klaster yang ada. Ya. Apa itu Davis-Budin Index? Ya silakan dipelajari. Ya, saya tidak ada waktu untuk menjelaskan secara rinci masing-masing. Ya, karena seandainya kelas ini adalah kelas data mining khusus, ya mungkin kita punya banyak waktu mempelajarinya masing-masing, jadi sendiri, klasifikasi sendiri, dan sebagainya. Ya. Ini kamu wajib bacalah sendiri. Ya. Dan yang terakhir, sebagaimana saya katakan bahwa dalam tahapan data mining, ya, ketika kita sudah mengumpulkan data, datanya dilakukan data preparation sampai siap untuk dieksekusi oleh algoritma, sehingga menghasilkan pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dihasilkan perlu kita evaluasi untuk menjaminkan kualitas pengetahuan yang diperoleh. Karena nanti pengetahuan itu akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, evaluasi data mining ya tentunya juga sesuai dengan peran data mining-nya tadi. Kalau dia estimasi sama prediksi, kita akan memeriksa error-nya berapa. Cara error tentunya makin kecil error makin baik. Ya. Sementara kalau kita ngomong klasifikasi, maka itu akan bicara tentang akurasi. Ya, semakin tinggi akurasi, semakin baik. Ya. ROC itu adalah
nama lain daripada area under curve, luas wilayah di bawah kurva. Ya. Jadi kalau kamu ingat pelajaran luas wilayah di bawah kurva itu sama dengan pelajaran statistika distribusi kontinu, ya, distribusi normal, ya, dengan asumsi bahwa kemungkinan 100% adalah sempurna, itu sama dengan luas wilayah kurva di bawah kurvanya adalah 1 atau 100%. Sehingga kurva yang terbentuk, ya, itu menunjukkan prosentase akurasi. Yang keempat, clustering. Clustering, kita tahu prinsipnya clustering adalah kemiripan dan ketidakmiripan. Jadi data dimasukkan dalam klaster yang sama jika dia mirip, dia dimasukkan pada klaster yang berbeda jika tidak mirip. Nah, ukuran kemiripan itu adalah jarak. Makin dekat jarak antar data, kita sebut dia mirip. Sehingga kita masukkan dalam satu klaster yang sama. Sementara kalau semakin jauh jarak antar data, maka data kita anggap tidak mirip atau tidak sama. Sehingga dia dipisahkan di klaster yang berbeda. Sehingga untuk clustering, ukuran yang paling ideal untuk mengukur sebuah kualitas klaster adalah yang namanya internal evaluations. Itu yang paling ideal. Ya, kita pada umumnya menggunakan DBI, Davis Boolean Index. Ya. Nah, tapi rumusnya dari mana, Davis Boolean Index, datangnya dari mana, ya bagaimana cara menghitungnya, silakan dipelajari. Namun ada kalanya, kita juga bisa menggunakan evaluasi eksternal. Seandainya clusteringnya itu bersifat semi-supervised. Jadi kita bisa bandingkan dengan data yang ada, gitu ya. Nah, begitu juga dengan asosiasi, ya. Asosiasi, sejauh mana kualitas asosiasi itu bisa dilihat dari leave ratio-nya, atau menggunakan cara-cara yang, ya. Jadi silahkan dicoba semua contoh dataset yang ada, dilakukan uji coba, ya. Ini kamu harus lakukan. Kalau kamu nggak lakukan, kamu nggak bisa. Ya, ini nggak bisa hanya teori saja, hanya dibaca, harus dicoba. Jadi silakan dicoba, lakukan kombinasi, ganti-ganti algoritma, ya, ganti metode pengukurannya, mana yang lebih tepat, ya. Nah, ya. Ini nggak harus sampai harus dipresentasikan, tapi kamu coba sendiri, ya, untuk menguji kemampuan. Nah, ini juga saya tidak minta kamu kumpul, ya. Tidak minta kamu mengumpulkan, tapi ini adalah contoh bagus untuk belajar. Ya. Jadi silahkan dilakukan, ya, coba baca paper. Bagaimana kita mencoba membaca, mereview paper. Ya. Ini ada contoh paper, ya, untuk memahami tentang apa yang dimaksud dengan klasifikasi. Ya, judulnya adalah sebenarnya dia hanya perbandingan, ya. Perbandingan teknik klasifikasi ketika digunakan di perbankan untuk resiko kredit. Kira-kira bahasa gampangnya, kalau orang ngajukan kredit, ditolak, tadi diberikan kreditnya. Ya, coba, dan bukan, ya, di yang tak di sini. Ya. Ini ada lagi juga paper tentang klasifikasi. Ya. Ini di sini malah double, ya. Ini double, dia klasifikasi, tapi juga adalah prediksi. Ya, klasifikasi, ini untuk mengatakan ada defect, ada
gangguan nggak, ada yang rusak nggak dalam software. Ya. Itu dia mengklasifikasikan, tapi sekaligus memprediksi software itu bagus apa jelek. Ya, ada yang error apa tidak, ada defect nggak, ada bug atau tidak. Gitu. Ya. Ini contoh paper ya, supaya kamu punya perspektif tentang contoh-contoh penelitian. Ya. Ini juga klasifikasi, tapi datanya imbalance. Masa imbalance gini, kan kita mau melakukan klasifikasi, misalnya ya atau tidak, misalnya bagus apa jelek. Nah, kalau data itu balance, artinya jumlah data yang ya 100, yang tidak 100. Jadi algoritma kita itu mendapatkan learning atau pembelajaran yang sempurna. Dia dapat contoh yang sama banyak. Sehingga dia bisa mengerti bagaimana klasifikasi iya, bagaimana klasifikasi tidak. Tapi seandainya jumlah iya tidak seimbang dengan jumlah tidak. Nah, misalnya ya, itu namanya data yang imbalance. Gimana caranya? Tadi baca di contoh di sini. Nah, yang jadi tugas adalah yang ini ya. Nah, ini yang jadi tugas, tapi ngumpulnya nanti sampai dengan jadwal hari UAS. Nah, jadi cukup panjang waktunya ya. Jadi tugas kamu seperti sudah saya sampaikan dari awal adalah pertama cari data. Cari data. Ya, mau cari ke data ke perusahaan silahkan. Kemana silahkan, tapi mau cari yang dari dataset yang publik seperti dari yang sudah kita lihat ya dari ACM ya, kemudian yang dataset publik lain silahkan ya, atau ambil data dari lingkungan yang ada. Nah, kita dari fakultas ya, dari jurusan silahkan, boleh-boleh saja ya. Saya tidak membatasi. Di sini ditulis membandingkan 5 algoritma. Saya nggak batasi ya. Nggak wajib 5. Mau 2 juga boleh. Pakai 1 saja langsung menerapkan ya silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kamu bisa nulis paper. Ya. Tapi tentunya makin kompleks yang kamu kerjakan, semakin baik nilai kamu. Ya. Di contoh-contoh makalah atau papernya juga ada ya. Di blognya Pak Romi kan ya. Download. Sebenarnya untuk format papernya saya nggak wajibkan ya, harusnya bagaimana, tapi lebih kurang seperti inilah ya, seperti ini. Supaya terstruktur ya. Jadi mau nulisnya dengan gaya bahasa yang bagaimana saya silakan aja ya. Ini formatnya nggak harus demikian, tapi kalau begini kan akan lebih terstruktur, lebih bagus. Ya, sehingga sampai dengan sekarang kita sudah belajar tentang data mining ini walaupun dalam beberapa pertemuan, cuman pertama saya coba mereview kembali, saya ingatkan kembali bahwa ada 3 tahap utama dalam data mining. Ya, pertama yaitu mengumpulkan dataset. Kemudian masuk ke metode data mining-nya, yang ketiga akan menghasilkan knowledge. Ya. Nah, ini pelajaran ini ya dari slide yang sudah diberikan sebelumnya sudah dicoba, ada contoh-contoh bagaimana orang main golf atau tidak. Bagaimana memprediksi harga saham naik apa turun ya.
bagaimana mengklasifikasikan mahasiswa tamat tepat waktu apa tidak. Ya. Kemudian ada data pemilu, seorang caleg itu bakal lolos jadi anggota legislatif apa tidak, dan seterusnya ya. Jadi cuma contoh-contoh yang ada sudah cukup banyak. Berikutnya kita sudah mencoba bahwa setelah dataset terkumpul, diimplementasikan metode data mining pada data tersebut, menghasilkan pengetahuan, di mana pengetahuannya selanjutnya adalah dievaluasi. Ya. Nah, di mana proses ini dilakukan lewat penetapan data, ya, ada data training, ada data testing. Ya, pembagian data menjadi training sama testing, ada teknik manual, ada teknik data split, ada teknik cross validation. Kemudian tadi juga sudah saya tunjukkan bahwa di Rapid Miner kita bisa melakukan perbandingan metode. Perbandingan metode di mana hasil akhirnya kita bandingkan dengan modul t-test. Dan ada beberapa paper yang mungkin bisa kamu baca. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Tadi kan ada data training, Pak, sama data training sama data pengujian itu, Pak. Itu termasuk ke dalam bagian evaluasi ya, Pak, atau gimana, Pak? Masih kurang paham, Pak, di situ. Jadi begini ya, kalau kita hanya untuk mengeluarkan data sampai jadi pengetahuan, ya kan hanya menghasilkan modal saja. Oke, itu sebenarnya data langsung kita eksekusi dengan algoritma, dia akan keluar, misalnya tadi algoritmanya decision tree ya, misalnya langsung keluar pohon keputusannya seperti apa. Tapi pertanyaannya kan, pohon keputusan itu kira-kira akurat nggak? Akurat nggak? Nah, untuk menguji, itu namanya masuk ke tahapan evaluasi ini ya, yang poin nomor 2 di slide ini ya. Ini data, method, knowledge, evaluations. Ya. Ketika kita mau evaluasi, tentunya kita tidak mengujinya, mengevaluasi pohon keputusan tadi dengan data yang sama. Kalau diuji dengan data yang sama, ya pasti benar semua. Ya enggak? Maka kita harus diuji dengan data yang berbeda, data yang lain. Itu sama dengan misalnya kamu dikasih contoh latihan soal. Kamu bisa ngerjakan soalnya. Terus ujian, untuk menguji kamu tuh bisa apa enggak. Dikasih soal ujian yang persis sama dengan soal latihan. Nilainya 100 semua. Kira-kira nilai 100 itu yakin paham apa enggak gitu loh. Nah, ya, makanya harusnya ketika kita melakukan evaluasi, ya, knowledge yang dihasilkan itu tidak diuji dengan data yang kita gunakan ketika membuat model tadi. Ya, coba saya tarik mundur. Contoh mana tadi? Sudah dalam bentuk semua ya.
Nah, terus nah, eh, oke ya, ya. Jadi gini, contoh ya. Di sini kamu perhatikan, nah misalnya di sini kita punya data, ya. Ini kita punya data. Balik lagi dulu ke ininya, urutan. Nah ini urutan ini. Oke, nah, ya. Jadi proses data mining ya. Oke, ini pelajaran tentang proses data mining. Ya. Jadi sebenarnya tahapan data mining yang utama itu yang 1, 2, dan 3 ini. Itu yang utama. Ya. Kalau kita kembali kepada rujukan definisi, ya, data mining itu adalah tujuannya menghasilkan pengetahuan yang diperoleh dari data. Jadi sebenarnya ini ada data dimasukkan dalam metode data mining, nah, masih prediksi, klasifikasi, klasifikasi, yang pada akhirnya mengeluarkan pengetahuan. Nah, persoalannya adalah ketika kita memperoleh pengetahuan yang diperoleh dari data mining, pengetahuan itu akan kita gunakan untuk mengambil keputusan. Ya, balik lagi pelajaran definisi bisnis intelijen ya, mengambil keputusan. Nah, kita tentunya tidak ingin ketika mengambil keputusan itu kita ragu-ragu sejauh mana kualitas informasi pengetahuan yang dihasilkan dari sini ini, sejauh mana kualitasnya. Untuk itu, kita perlu lakukan evaluasi. Ya. Nah, istilahnya tadi seperti saya katakan, yang namanya evaluasi itu, kalau prediksi dan estimasi, ukurannya adalah error. Makin kecil errornya, artinya makin bagus. Sementara kalau klasifikasi, itu namanya akurasi. Semakin tinggi akurasinya, semakin bagus. Kalau clustering, itu DBI, Davis Wooden Index, di mana DBI makin kecil, makin bagus. Ya. Nah, DBI makin kecil itu menunjukkan datanya semakin rapat atau semakin mirip, sehingga kualitas klasternya semakin baik. Kira demikian. Ya. Oke. Sekarang balik lagi ke contoh bagaimana proses di dalam RapidMiner. Oke, ya. Ini contoh bagaimana ada data, ini data tentang CPU, dimasukkan ke dalam
algoritma regresi linear. Sebetulnya di keluaran regresi linear sudah ada artinya model. Kita sudah dapat modelnya, sudah dapat rumus regresi linearnya sebenarnya. Tapi pertanyaannya, rumus itu kualitasnya seberapa bagus? Jadi kalau ini tentang estimasi, errornya berapa? Besar nggak errornya? Atau kecil errornya? Maka data itu harus kita evaluasi, bukan data. Model itu harus kita evaluasi untuk mengetahui tingkat errornya. Karena ini estimasi. Maka model yang dihasilkan oleh algoritma data mining di sini diuji dengan data lain. Jadi jangan sama ya. Jadi data yang digunakan untuk menghasilkan model itu tidak sama dengan data yang digunakan untuk menguji. Supaya apa? Supaya betul-betul pengujiannya itu bagus gitu loh. Sebab kalau diuji dengan data yang sama itu sama saja dengan ujian yang soalnya udah bocor gitu, kira-kira gitu. Jadi kita harus memisahkan mana data yang digunakan untuk training, ya, jadi data yang digunakan untuk training, data yang digunakan untuk membuat model. Sementara data testing itu data digunakan untuk menguji model yang dihasilkan. Nih, tinggal mekanisme cara memisahkan mana data training, mana data testing. Jika begini, seperti ini ya. Jadi dua file yang terpisah, ini namanya split manual. Namanya split manual. Ada lagi split otomatis. Ada split otomatis. Split otomatis dia ada modulnya. Kamu cari aja dalam Rapid Miner split. Tinggal kamu setting nanti dia mau di split berapa persen banding berapa persen. Dan satu lagi ada yang namanya cross validation. Nah, itu juga namanya split otomatis yang paling lengkap. Ini contoh. Berikutnya lagi format gambar. Sama seperti ini. Ini ada data, ya, data Excel 1. Data ini ditentukan dulu atributnya yang mana dipilih karena mungkin belum ready. Ditentukan perannya mana ID, mana yang menjadi label dan sebagainya. Kemudian baru dimasukkan dalam decision tree. Nah, keluaran dari decision tree adalah model. Jadi data yang ada di sini, yang atas ini, statusnya sebagai data training. Dan kamu lihat ya, data training dia masuk dalam algoritma pada pod TRA. Ini ada pod di sini TRA ya. TRA itu adalah training. Output dari model ini adalah model. Outputnya adalah model. Jadi dia akan menghasilkan model decision tree. Dalam contoh yang di sini ya. Nah, dia akan di-apply, digunakan, diuji dengan data yang lain, data read Excel yang kedua. Jadi tugas read Excel kedua ini berfungsi sebagai data testing. Untuk menguji model yang dihasilkan di sini, diuji dengan data yang lain. Untuk diketahui kualitas seperti apa hasilnya. Ya. Kalau di decision tree berarti klasifikasi, dalam hal ini akurasinya berapa. Bisa dipahami? Tadi siapa? Lutfi, apa siapa tuh? Paham Pak, sampai sini Pak. Ya. Nah, jadi intinya adalah ketika data itu kita hasilkan knowledge-nya, knowledge itu harus diuji kualitasnya.
proses itu disebut testing. Tapi proses menghasilkan knowledge disebut training. Nah, ini terjadi khusus pada algoritma-algoritma yang masuk dalam kategori supervised learning. Ya. Yang mana aja supervised learning? Kalau dia estimasi, prediksi, atau klasifikasi. Ya. Jadi kalau dia clustering, itu yang unsupervised, tidak perlu dipisah training sama testing. Langsung di satu jenis data saja, langsung dimasukkan ke algoritma. Jadi intinya, kenapa kita harus memisahkan ada training, ada testing, data, ya? Karena data training tidak boleh dijadikan satu dengan data testing. Ya. Supaya ya hasilnya teruji benar. Ya sama seperti kamu sekolah, kamu belajar, kamu kan pasti kasih contoh-contoh latihan soal. Tapi ujian nanti, ya masa soal yang keluar untuk ujian persis sama dengan soal latihan, ya kan nggak boleh. Ya. Memisah training sama, supaya hasil ketika kita dapat, oh akurasi 99%, nah itu memang terjamin. Artinya dengan data yang berbeda, dia memang benar. Ya. Ada lagi yang lain? Jelas untuk training sama testing? Selanjutnya, ini ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ya tentang KRIS-DM. Seharusnya KRIS-DM ini dipahami sejak awal, harusnya ya. Tapi karena saya memandang bahwa kamu jauh lebih penting untuk mengerti dulu teknisnya, bahwa data mining itu pertama ada 5 metode, estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Ya, terus bagaimana menerapkannya, ya, mengimplementasikan data mining, yang mana tahapannya adalah kita menghimpun data, kemudian data itu dimasukkan ke algoritma, mengeluarkan pengetahuan. Pengetahuannya terus dievaluasi. Tadi sudah kita bahas. Sebenarnya, prosedur itu semua merujuk pada sebuah proses standar data mining yang kita sebut sebagai KRIS-DM. Nah, saya minta kalian pahami ya, KRIS-DM seringkali disalahpahami. Masih cukup sering saya ketemu mahasiswa mengatakan KRIS-DM adalah metodologi penelitian. Bahkan ada dosen juga yang nyebutnya demikian. Metodologi penelitian saya adalah KRIS-DM. Nah, itu salah. Jadi KRIS-DM itu bukan metodologi penelitian. Ya. Jadi kalau ada kata-kata metodologi, ya, dalam KRIS-DM itu sering disebut metodologi
data mining. Maksudnya apa? Maksudnya adalah QuizDM itu adalah cara berpikir, ya, mindset, logika ketika orang menerapkan data mining. Ya, jadi ini adalah proses standar. Proses standar. Ketika kita mau menerapkan metode data mining. Mau pakai metode yang lain boleh nggak? Ya boleh. Tapi yang paling mudah dipahami, yang mudah diterapkan adalah yang QuizDM ini. Kenapa? Kenapa? Karena QuizDM adalah sebuah metode, ya, yang di sini disebut sebagai cross industry. Jadi dia bisa diterapkan pada bidang apa saja. Dia bisa diterapkan pada bidang apa saja. Jadi ini mau dipakai data mining untuk ilmu kesehatan bisa, untuk pertanian ayo, untuk pendidikan nggak masalah. Pokoknya data mining mau diterapkan dalam bidang apa saja bisa. Jadi QuizDM itu singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Menciptakannya Chapman ya tahun 2000. Jadi sekali lagi ini adalah sebuah standar yang ya di sini disebutkan clearly required that is industry neutral, tool neutral, dan application neutral. Jadi dia netral dalam bidang apapun, dalam industri apapun. Bisa dipakai dalam tools apapun, tidak hanya untuk rapid miner, dipakai ke yang lain juga bisa. Ya, pada aplikasi apa saja bisa. Karena ini bisa dia netral semua ya. Nah, ini bisa diterapkan. Seperti apa tahapan QuizDM? QuizDM ada 6 tahapan. Ya. Ada 6 tahapan prosedurnya. Ya. Dimulai dari business understanding. Sebenarnya sudah bolak-balik saya sebut. Ya. Jadi ketika kita mau melakukan data mining, kamu harus paham dulu bisnis prosesnya seperti apa. Ya, saya selalu memberikan contoh, misalnya yang kemarin-kemarin ada mahasiswa bimbingan saya yang mau memprediksi tentang potongan buah sawit. Jadi buah sawit, kenapa saya bilang ya? Karena Pak, dalam produksi buah kelapa sawit di kebun itu ternyata tidak semua hasil timbangan kelapa sawit itu bisa diproses. Ada yang rusak. Nah, sekarang yang rusak, yang nggak bisa diproses di pabrik itu, gimana ceritanya? Nah, gimana ceritanya? Itu adalah pahami prosesnya seperti apa. Oh, ternyata dia akhirnya kelapa sawit itu dipanen. Dari panen dikumpulkan terlebih dahulu, setelah dikumpulkan diangkut, ya, setelah diangkut ditimbang, terusnya lah ya, sehingga dia punya data. Kira-kira apa hal-hal yang menyebabkan dari buah kelapa sawit yang ditimbang itu ada yang disebut potongan, yaitu buah yang nggak bisa diproses. Oh, rupanya ada buah tuh yang rusak atau busuk. Ada buah itu yang mentah. Ada buah yang tangkai kosong. Ya, ada tangkainya, tapi nggak ada isinya. Gitu. Tapi ada juga yang air. Nah, nggak bisa diapa-apain, ya, harusnya dibuang air itu. Dan ada lagi macam-macam lah, kotoran yang lain yang statusnya sampah gitu ya. Jadi pahami dulu proses bisnisnya. Nah, dari memahami bisnis proses,
Baru nanti ketika kita mengumpulkan data, kita jadi tahu data apa yang harus dikumpulkan, data apa yang tidak perlu. Mengapa kita bisa demikian? Karena kita sudah punya yang namanya data understanding. Kita mengerti datanya, kita paham datanya. Sehingga nanti setelah kita paham datanya, misalnya datanya tuh data jenis nominal. Maka kalau data jenis nominal, paling-paling bisa dihitung frekuensinya, seberapa sering dia muncul. Tapi kalau datanya adalah jenis bilangan real, maka dia harus angka. Kita dapat nilai besaran. Dan sebagainya. Nah, dengan demikian, setelah kita paham data kita, jadi kita tahu data yang kita punya itu sudah siap dieksekusi apa belum. Kalau datanya sudah siap dieksekusi, maka kita bisa langsung masukkan dalam proses nomor 4, yaitu modeling. Tapi jika belum, maka kita bisa lakukan apa di data preparation. Mungkin ada data yang missing value, harus diapakan. Apakah dibuang atau di-replace dengan mean, median, atau dengan modus, ya, atau format datanya belum sama, ya, kategori datanya binomial, polinomial, jenis datanya apakah dia integer, apa bilangan real misalnya. Nah, itu semua harus kita siapkan dulu. Itu namanya data preparation. Nah, data preparation bisa dilakukan jika kita paham, jika kita mengerti data understanding. Kita bisa mengerti data, bisa paham data understanding, karena kita mengerti business understanding. Sampai situ bisa dipahami ya, urut-urutan nomor 1, 2, dan 3. Memang prosesnya itu lama di 1, 2, dan 3. Kalau 1, 2, dan 3 ini selesai, sebenarnya tidak repot, karena selanjutnya tinggal komputer yang bekerja, karena kita tinggal memasukkan ke dalam algoritma saja pada tahapan nomor 4, yaitu modeling. Dan nanti keluaran dari tahapan nomor 4 adalah pengetahuan yang perlu kita evaluasi. Nah, setelah hasil evaluasi, tentunya hasil evaluasi itu akan kita analisis sejauh mana hasilnya, sejauh mana baiknya, kalau ada masalah-masalahnya di mana misalnya, dan pada akhirnya yang sudah baik itu akan diimplementasikan. Jadi hasil analisis yang sudah sempurna akan di-deploy. Maksud deploy itu adalah misalnya, contoh yang saya katakan tadi, ya, ada yang mahasiswa bimbingan saya mau memprediksi berapa banyak buah yang rusak, buah yang bisa diproses di sebuah pabrik kelapa sawit. Memang dia memprediksi, ya, karena memprediksi besaran itu menunjukkan berapa banyak kerugian yang bakal muncul terjadi. Tapi sebenarnya bukan menghitung ruginya, tapi dia akan mencari tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya buah yang rusak itu sebetulnya. Ketika dia dapat, ya, misalnya ternyata tinggi rendahnya buah yang rusak itu ternyata didominasi oleh faktor buah mentah. Misalnya, ini contoh aja. Dengan kata lain,
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sekian persen dari buah yang nggak bisa diproses itu karena buahnya statusnya adalah buah mentah. Kalau buah mentah, berarti ada yang salah ketika panen. Ada yang salah ketika panen. Jadi petugas yang panen mungkin ya apakah mungkin perlu dididik, perlu diajari bagaimana cara memanen buah kelapa sawit sehingga dia tahu mana yang matang yang sudah siap dipanen, mana yang masih mentah. Kira-kira gitu. Ya. Atau seandainya dari hasil penelitian dianalisis ternyata faktor yang dominan dalam buah yang rusak itu akibat busuk misalnya. Pertanyaannya, sebelum dikirim ke pabrik, itu buah kelapa sawit disimpan di mana sehingga bisa busuk. Kira-kira gitu. Itu namanya deployment. Maksud deployment adalah kita mengimplementasikan hasil analisis kita ke dalam domain bidang ilmunya. Ya, ada lagi contoh, misalnya penelitian melakukan prediksi curah hujan. Ini yang bimbingan saya juga ini. Untuk mengambil datanya dari kantor BMKG Kota Palembang. Ya. Jadi, memang dia memprediksi salah satu penyebabnya adalah karena ada data dalam website BMKG Palembang itu yang kosong. Karena apa? Karena ada kondisi di mana pada hari-hari tertentu alat pengukurnya itu rusak. Sehingga ada data yang tidak lengkap. Maka dia akan memprediksi berapa besaran data yang kurang, yang kosong tersebut. Harapannya, dengan data yang lengkap, maka informasi kepada masyarakat tentang kondisi cuaca jadi lebih. Dari prediksi curah hujan, maka bisa dilakukan klasterisasi, misalnya pola cuaca di Kota Palembang dan sebagainya. Inilah siklus tahapan ya yang namanya KRIS-DM. Nah, tapi ini bukan metodologi penelitian. Ini adalah logika yang bisa kita adopsi ketika kita mau melakukan penelitian dalam bidang data mining. Dengan kata lain, Anda bisa melakukan data mining ya, kalau mengikuti standar pola seperti ini. Diharapkan hasilnya akan baik. Jadi ada data, di mana sebelum data itu kita kumpulkan, kita pahami dulu bisnis prosesnya bagaimana. Dengan memahami bisnis proses, jadi kita bisa paham seperti apa datanya. Ya, dengan melihat data yang ada, kita bisa menyiapkan harusnya bagaimana data itu yang sempurnanya. Nah, data yang sudah sempurna itu baru dimasukkan dalam algoritma atau metode data mining. Yang menghasilkan proses pemodelan. Model yang dihasilkan dievaluasi. Nah, hasil evaluasi dilakukan analisis, di mana hasil akhirnya akan diterapkan ke dalam dunia nyata. Ya, jadi sepertinya itulah garis besarnya. Ya, yang pertama adalah business understanding. Ya, kita harus paham seperti apa proses bisnisnya. Ya. Yang kedua, kita pahami data yang kita kumpulkan, ya. Jadi di sini kita kumpulkan data, pahami, lakukan eksplorasi terhadap data itu. Misalnya kita lihat data itu min-nya berapa, mediannya berapa, ada data outlier apa tidak, ada data yang anomali misalnya, ada data yang formatnya berbeda, kalau berbeda harus dibenerin dulu dan sebagainya lah. Intinya kita understand ya data tersebut, kita pahami ya. Nah, baru setelah itu kita siapkan
seharusnya bagaimana data tersebut disiapkan. Ya, buat proses cleaning, integration, ya. Kalau datanya terlalu banyak, mungkin perlu reduction, ya, atau ditransformasi, tadi formatnya seperti apa, ya, kita ganti misalnya formatnya dan sebagainya. Terus setelah itu masuk ke tahapan pemodelan, yang mana tujuannya menghasilkan model. Ya. Model itu bisa rumus, bisa pohon keputusan, ya, dan sebagainya. Ya. Ini adalah untuk menguji pengetahuan yang dihasilkan. Dan yang terakhir adalah kita implementasikan model yang kita dapatkan. Ya. Jadi kamu bisa lihat contoh ya bagaimana mengimplementasikan kasus kris DM ini dari bukunya Matthew Knowles, ya. Matthew Knowles bab 4, ya. Ini ada contoh tentang heating oil yang saya katakan tadi, ya. Contoh kasus ada sales dari perusahaan penjual minyak pemanas, ya, untuk musim dingin di Amerika. Ya. Jadi kita pakai pola seperti itu, ya, dengan 6 tahapan kris DM, dimulai dari business understanding-nya. Ya. Mulai dari business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluasi, deployment. Dan ini adalah siklus yang terus berlaku. Ya. Siklus yang terus berlaku. Jadi kalau lihat dari contoh dalam buku bab 4, dalam buku Notes itu, ya, di bab 4, ya, coba kita pahami business understanding-nya seperti apa. Ya. Jadi dalam ceritanya adalah ada seseorang namanya Sarah, dia adalah sales manager dari sebuah perusahaan supplier penjual minyak pemanas. Nah, dia pengen tahu seperti apa perilaku pengguna dan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya permintaan minyak untuk pemanas. Ya. Jadi dia mengenali ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya konsumsi minyak pemanas. Ya. Nah, dia mau lihat ada hubungan nggak antara faktor dan faktor tersebut. Nah, ini bisa kamu pelajari lah contoh-contoh seperti ini. Ya. Ini bagaimana ternyata ada 6 atribut yang mempengaruhi dalam data yang dia kumpulkan, ada 6 atribut. Jadi orang itu menggunakan pemanas dipengaruhi oleh 6 hal. Pertama, di rumahnya ada insulation nggak? Isolator. Isolator itu lapisan, jadi dinding itu nggak langsung ini ya, ada lapisannya dulu. Jadi kalau ada lapisan, maka biasanya rumah itu sudah cukup hangat. Jadi makin tebal lapisannya, makin hangat. Nah, jadi hubungannya adalah kalau di rumah itu ada insulation, biasanya dia tidak banyak pakai minyak pemanas karena sudah cukup hangat. Tapi kalau tidak ada atau lapisannya tipis, maka dia masih butuh pemanas. Kemudian kondisi cuaca, temperatur. Ya. Temperatur udara rata-rata di luar. Tentunya kalau sedang musim dingin, ya orang butuh pemanas lebih banyak. Tapi kalau cuaca di luar tidak panas, tidak dingin maksud saya, tidak dingin, maka mereka tidak butuh pemanas. Ya. Ya, sementara heating oil adalah jumlah kebutuhan minyak yang dia beli. Kemudian faktor yang keempat adalah jumlah penghuni sebuah rumah. Ternyata banyak atau sedikitnya penghuni juga menentukan kebutuhan seberapa banyak minyak pemanas yang mereka gunakan. Kemudian umur orang yang ada dalam rumah itu juga, umur rata-rata. Sudahlah tentu semakin tua umur orang
penghuni di situ, mereka makin butuh penghangat, ya, karena mereka sudah tidak mampu menahan dingin, ya. Logikanya begitu. Kalau masih rata-rata muda, ya biasanya masih mampu. Kemudian besar kecilnya rumah juga menentukan banyak atau sedikitnya jumlah minyak yang digunakan. Itu understanding. Jadi data understanding bisa kita pelajari, kita pahami kalau kita ngerti bisnis prosesnya gitu. Jadi misalnya ini tabel datanya, ya, tabel data. Ini ada jumlah konsumsi minyaknya, ketebalan isolasinya, temperatur udara luarnya berapa, jumlah orangnya ada berapa, umur rata-ratanya berapa, ukuran rumahnya seberapa besar, dan sebagainya. Ya. Ini contoh bagaimana data itu disiapkan sampai dia siap untuk dieksekusi oleh algoritma. Nah, di sini kita perlu memeriksa apakah semua data sudah siap apa belum. Ya, maka tersedia menu statistik. Kalau kamu buka di RapidMiner, tersedia menu data statistik. Lihat, ada missing value nggak? Oh, kalau 0 berarti nggak ada missing, berarti datanya lengkap. Yang hilang. Kemudian lihat, minimum, maksimum, sama average-nya. Ya, kira-kira seperti apa? Ini ada data yang aneh nggak? Ada data yang jomplang nggak antara minimum sama maksimumnya terlalu jauh misalnya. Ya, sehingga nanti kelihatan mana data yang mengandung nilai anomali apa tidak, dan sebagainya. Nah, jika sudah, maka data kita masukkan dalam algoritma. Masuk dalam algoritma. Nah, gambarannya adalah kita lihat, karena ini adalah modelnya korelasi, maka keluar tabel korelasinya seperti apa. Ya, keluar tabel korelasi, nilai korelasi. Nilai. Bagaimana cara membacanya? Kita lihat bahwa nilai korelasi makin tinggi angkanya, berarti makin erat hubungannya. Tanda minus menunjukkan dia berhubungan terbalik. Ya. Misalnya di sini, antara, kita kan mau lihat nih, hubungan antara penggunaan minyak pemanas, nih, minyak pemanas, heating oil, dengan isolasi. Coba lihat hubungannya. Korelasinya 0,736. Hubungannya antara heating oil sama isolasi. Artinya apa? Penggunaan heating oil berkorelasi lurus karena plus di sini 0,736. Artinya apa? Ya. Begitu juga heating oil sama temperatur. Nah, ini berbanding terbalik. Minus 0,774 antara heating oil sama temperatur. Artinya apa? Semakin rendah temperatur, semakin tinggi penggunaan heating oil. Sebaliknya, semakin tinggi temperatur, akan semakin rendah penggunaan heating oil. Ya. Kemudian dengan number okupan, ya. Penggunaan minyak dengan jumlah orang. Berbanding terbalik, tapi ininya korelasinya kecil, 0,042. Artinya apa? Berbanding terbalik. Ya. Semakin banyak jumlah orang, semakin sedikit penggunaan minyak. Ya wajar, karena makin banyak orang, makin panas isi rumah. Tapi semakin sedikit jumlah orang, akan menaikkan penggunaan minyak. Ya. Tapi koefisiennya kecil. Nah, ternyata umur itu positif dan besar korelasinya 0,848. Artinya apa? Semakin tinggi umur,
makin tinggi juga kebutuhan minyak pemanas. Ukuran rumah positif, tapi hanya 0,3, ya berpengaruh, tapi tidak terlalu dominan. Tapi lumayan lah ini agak-agak lah itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ternyata faktor yang paling dominan itu apa? Ya, ternyata umur gitu. Ya, umur, makin tua penghuni rumah, makin tinggi kebutuhan minyak. Yang kedua adalah isolasi. Ya. Kebutuhan minyak berkorelasi positif dengan isolasinya. Oke. Jadi di sini apa? Dievaluasi selanjutnya. Hubungan itu positif atau negatif, kita lihat hubungannya seperti cara kita membaca tadi. Ya. Oke, ini evaluasinya. Sehingga pada akhirnya akan diketahui faktor mana yang paling signifikan. Nah, dari tadi kita sudah lihat bahwa faktor yang paling signifikan adalah umur rata-rata penghuni rumah. Jadi kalau begitu, jadi si Sarah, tadi kan ceritanya si Sarah tadi, Sarah ini dia berpikir kalau demikian, kalau saya mau jualan minyak pemanas, maka saya harus cari wilayah-wilayah di mana penghuninya adalah rata-rata orang tua, orang-orang pensiunan. Karena mereka pasti butuh minyak pemanas lebih banyak ketimbang yang umurnya masih muda. Kedua, yang berpengaruh adalah temperatur. Nah, carilah temperatur kota-kota yang negatif, yang minusnya lebih rendah, ya. Nah, yang temperatur udaranya lebih rendah. Jadi tentunya kalau mereka itu di Amerika, ceritanya ini Amerika bagian utara, jangan Amerika yang bagian selatan, gitu. Karena utara lebih dingin, gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah ini akhirnya kan bisa dievaluasi, dilihat korelasinya seperti apa dan sebagainya, sehingga selanjutnya dia akan melakukan pemetaan-pemetaan wilayah-wilayah mana yang cocok untuk dijadikan target pemasaran dari minyak pemanas ini. Sehingga diterapkan, deploy. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini sebenarnya hanya merangkum saja, ya, hanya merangkum saja bahwa ketika kita bicara data mining, ya, kita bicara tentang data mining, ya, pada prinsipnya tidak bisa kita melakukan data mining kalau Anda nggak ngerti bisnis proses. Jadi ngerti dulu bisnis prosesnya seperti apa, prosedur kerjanya bagaimana data itu dihasilkan. Kalau sudah paham, baru kita akan bisa dengan mudah mengerti tentang datanya. Sehingga kita tahu data itu harus disiapkan bagaimana. Setelah datanya siap, baru akan masuk ke tahapan pemodal. Selanjutnya, model yang dihasilkan perlu diperiksa sejauh mana kualitas model. Ya, apakah menghasilkan nilai error, kalau itu estimasi dan prediksi, apakah menghasilkan nilai akurasi, kalau itu klasifikasi, atau nilai DPI jika itu adalah kelas. Nah, baru setelah itu dianalisis dan diimplementasikan hasilnya. Itu disebut dengan deployment. Untuk yang selanjutnya saya pikir sama saja, hanya penggunaan algoritmanya saja yang berbeda. Ya, ini contoh kasusnya hampir sama dengan contoh
lanjutan tadi, ya. Kalau tadi melihat korelasi, kemudian sekarang dengan memprediksi menggunakan regresi linear, masih sambungan cerita si Sarah tadi, ya. Kalau tadi di bab 4, yang ini contoh ini ada di bab 8, bisa kamu coba sendiri. Bisa kamu lihat, kamu coba, prosedurnya sama. Ya. Sarah sudah berhasil menemukan korelasi tinggi rendahnya minyak dengan faktor apa gitu ya, dan seterusnya, sehingga dia akan memprediksi penjualannya berapa dan seterusnya. Oke, ini bisa kamu pelajari lah ya. Saya pikir perlu saya detailkan. Nah, dan ingat ya, karena ini adalah regresi masuk dalam supervised learning, maka dia harus dipisah. Ada proses training ya, training. Ketika model di-apply, diterapkan, berarti kita mau menguji dengan data testing. Ya. Jadi yang atas ini training. Jadi kalau ada data masuk dalam algoritma itu training namanya. Kemudian output dari hasil model yang dihasilkan, ya, itu kita masukkan dengan data yang lain. Ini namanya proses testing. Ya. Hasilnya akan keluar evaluasinya. Errornya berapa? Kalau di sini baru menghasilkan regresi linearnya ya, artinya menghasilkan modelnya. Modelnya ini regresi linear. Kemudian dievaluasi. Bagaimana kita terapkan dan sebagainya. Kalau mau dibanding-bandingkan juga bisa. Jadi buat prediksi pakai regresi linear, pakai neural network, pakai support vector mesin misalnya. Ya, nah, hasilnya seperti itu. Oke, bisa dicoba semua ini ya. Memang kalau nggak dicoba ya susah gitu. Model juga bisa disimpan ya. Tadi di sini contoh ya. Ini neural network, contohnya di sini. Modelnya di write, ditulis ya, write. Jadi seolah di save gitu ya, di save. Nah, hasil write ini kita uji lagi di sini. Saya boleh. Oke, jadi silakan ikuti buku Matthew Knowles ya, bukunya Knowles yang Data Mining for the Masses. Itu sebenarnya buku Matthew Knowles ini buku hands-on rapid miner sebetulnya ya. Dia ngajar teori data mining, tapi langsung dengan contoh-contoh diterapkan pada rapid miner. Ya. Oke, saya pikir itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kita kuliah yang ke-7 nih ya. Ini kuliah yang ke-7. Berarti minggu depan kuliah terakhir ya. Minggu depan kuliah terakhir dengan saya ke-8. Mungkin saya akan, kalau dulu minggu ke-8 itu adalah UTS, tapi karena sekarang saya tidak buat UTS ya. Jadi UTS-nya diganti dengan menulis paper tadi. Minggu depan mungkin saya akan kasih materi tambahan sedikit, yaitu tentang text mining. Ini sifatnya tambahan aja ya. Karena yang wajib data mining-nya yang 5 ini, estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, sama asosiasi. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhiri. Saya juga sedang
nggak bisa terlalu banyak ngomong ini. Tenggorokan saya sakit. Saya sedang isoman ini sebenarnya. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.